Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang minggu kemarin mengenai fungsi dan limit. Nah, kalau minggu kemarin itu kan kita sudah membahas mengenai fungsinya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas limitnya. Nah, limit di sini nanti yang akan dibahas mengenai definisinya, kemudian teorema-teoremanya, dan kekontinuannya. Kita langsung saja dimulai dari definisi limit secara intuitif. Misalkan Y sama dengan fx suatu fungsi dan A dan L itu bilangan real, sedemikian sehingga bila X mendekati A tetapi X tidak sama dengan A, maka fx-nya mendekati L. Kemudian, misalkan fx dapat kita buat sedekat mungkin ke L dengan membuat X cukup dekat A, tetapi tidak sama dengan A. Maka, dapat dikatakan bahwa limit fx bila X mendekati A adalah L. Nah, untuk penulisannya, ini seperti ini, limit X mendekati A dari fungsi fx sama dengan L. Oke, kita lanjutkan. Ini pengertian secara aljabar. Misalkan nih, ada sebuah fx, yaitu x kuadrat min 1 dibagi dengan x min 1. Nah, jika kita lihat di sini nih, fungsi ini tidak akan terdefinisi ketika X-nya sama dengan 1. Kenapa? Karena kalau X-nya itu 1, dia akan menghasilkan 0/0. Yang pada dasarnya kita tahu bahwa pecahan yang penyebutnya 0, dia tidak akan punya arti, tidak terdefinisi. Nah, kemudian fungsi tersebut dengan mengambil beberapa nilai X, untuk X-nya mendekati 1 dari kanan atau kiri, diperolehlah tabel nilai berikut ini. Oke, ini jika X-nya didekati dari kiri, mulai dari 0,9, 0,99, 0,999, dan seterusnya, mendekati 1. Kemudian dari kanannya, ada 1,1, 1,01, 1,001, 1,0001, dan mungkin bisa dilanjutkan lagi untuk mendekati 1. Nah, sedemikian sehingga fx-nya itu akan diperoleh 1,9. Kemudian ada 1,99 dan seterusnya. Sehingga untuk tanda tanya di sini, pastilah dia akan mendekati 2. Nah, dari tabel di atas terlihat jika X mendekati 1, ditulis X panah 1, maka nilai fx akan mendekati 2. Seperti yang saya katakan sebelumnya. Nah, untuk penulisan limitnya, hal tersebut dapat ditulis menjadi limit X mendekati 1 dari X kuadrat min 1 dibagi dengan X min 1 akan sama dengan 2. Oke, lanjut. Kalau di sini secara grafis, jika nilai-nilai X dan fx pada tabel di atas, yang tabel sebelumnya, digambarkan sebagai sebuah titik-titik pada sistem koordinat, kemudian dihubungkan, akan diperoleh gambar berikut ini nih. X-nya tadi mendekati 1, maka fx atau y-nya akan sama dengan 2. Oke. Selanjutnya, ini untuk masih definisi. Limit X mendekati C dari fx sama dengan L berarti bahwa bila mana X dekat tetapi berlainan dari C, maka fx dekat ke L. Itu kalau dituliskan secara matematis. Kemudian ini terdapat definisi limit kanan dan juga limit kiri. Nah, definisi limit kanan ini biasanya disimbolkan dengan menggunakan plus. Jadi, limit X mendekati C dari kanan, fx sama dengan L. Berarti bahwa bila mana X dekat, tetapi pada sebelah kanannya C, maka fx dekat ke L. Nah, untuk yang kiri, limit kiri itu dengan
tanda negatif, yang berarti bahwa bila mana X dekat tetapi pada sebelah kiri C, maka fx-nya dekat ke L. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu. Ini contoh yang pertama. Perlu diingat, ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa tanda seperti ini dia menunjukkan bilangan bulat terbesar atau yang sama dengan si X. Nah, untuk limit X mendekati 2 dari kiri, kemudian dari fungsi X sama dengan 1. Kenapa? Karena ketika dia didekati dari kiri, dia bilangan bulat terbesarnya adalah 1. Kemudian jika didekati dari kanan, maka bilangan bulat terbesarnya adalah 2. Oke. Selanjutnya, contoh yang berikutnya, ini ada fx, di mana fungsinya akan bernilai 1 ketika x-nya lebih besar sama dengan 0. Ketika fungsinya min 2, itu berlaku untuk x kurang dari 0. Nah, untuk X lebih dari 0, maka yang dipakai adalah fungsi yang 1. Maka di sini limit X mendekati 0 dari kanan dari 1 akan sama dengan 1. Ini disebut limit kanan. Kemudian untuk X-nya kurang dari 0, limit X mendekati 0 dari kiri fx sama dengan limit X mendekati 0 dari kiri. Nah, fungsi yang dipakai karena kurang dari 0 kan? Karena kiri lebih dari kiri, maka yang dipakai adalah minus 2. Jadilah sama dengan minus 2. Dia disebut limit kiri. Nah, maka limit X mendekati 0 dari fx itu tidak ada. Oke, kalau digambarkan akan seperti ini. Selanjutnya, teorema yang berikutnya. Jika limit X mendekati C, fx sama dengan L, hal tersebut jika dan hanya jika limit X dari kiri limit X mendekati C dari kiri fx sama dengan L, dan limit X mendekati C dari kanan fx sama dengan L. Contohnya, limit X mendekati 2 dari X. Nah, ini akan sama dengan 2. Kemudian, nomor 2, fx sama dengan 4 min x jika x kurang dari sama dengan 1, kemudian 2 plus x kuadrat jika x lebih dari 1. Nah, karena di sini x-nya itu mendekati 1, maka fungsi yang dipakai adalah yang 4 min x kuadrat. Oke, sini. Nah, X-nya mendekati 1. Nah, 1 kan masuk sini nih. Maka untuk limit fx, X mendekati 1, fx-nya di sini diubah dengan 4 min X kuadrat. Nah, setelah itu, setiap ada X kita ganti dengan 1. Maka 4 min 1 kuadrat. Nah, ini akan menghasilkan nilai 3. Seperti itu. Selanjutnya, oke, teorema. Nah, ini teorema limit sudah saya ketikkan di sini. Ini ada beberapa. Salah satunya ada yang mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan sebuah konstanta. Nah, yang perlu diingat, ketika terdapat limit X mendekati C dari sebuah K di sini konstanta, maka hasilnya adalah K itu sendiri. Jadi misalkan nih ada limit X mendekati 3 dari 1, maka hasilnya adalah 1. Seperti itu ya. Ini ada beberapa teorema limit, nanti bisa dipelajari sendiri. Ini ada sampai 9. Kemudian untuk contoh berikutnya, dengan menggunakan sifat-sifat limit, tentukan nilai-nilai berikut. Oke, ini ada 3 soal. Mari kita
bahas bersama. Yang pertama, ada limit X mendekati 4 dari 3X kuadrat min 2X. Oke, ini bisa kita tulis langkah yang pertama, yaitu sama dengan limit X mendekati 4. Nah, seperti yang teorema-teorema limit sebelumnya, yang ada di slide sebelumnya, ketika ada negatif, dia bisa dipisah. Jadi ini limit X mendekati 4 dari 3X kuadrat dikurang limit. Kita bisa pisah seperti ini. Limit X mendekati 4 dari 2X. Oke. Nah, setelah itu baru kita masukkan nih. Nah, yang perlu diingat juga, nah tadi ada konstanta di sini, dia boleh maju ke depan. Jadinya adalah 3 dikali limit X mendekati 4. Nah, karena 3-nya sudah maju ke sini, maka tinggallah X kuadrat. Dikurang, ini juga terdapat konstanta, maka bisa maju ke depan, 2 limit X mendekati 4 dari X. Oke. Ini sama dengan 3-nya kita tulis terlebih dahulu, dikali. Nah, ini limit X mendekati 4 dari X kuadrat. Maka X kuadrat X-nya ini kita ganti dengan 4. Karena dia kuadrat, maka ini juga dikuadratkan. Dikurangi 2-nya, kita tulis tetap 2. Kemudian limit X mendekati 4, X-nya kita ganti dengan 4. Oke, kita operasikan. 4 kuadrat itu 16, 3 kali 16, 48. Dikurang 2 kali 4, yaitu 8. Maka ini sama dengan 40. Oke, nomor 1 selesai. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Carilah limit X mendekati 4 dari akar X kuadrat plus 9 per X. Oke. Kita selesaikan. Kita mulai dari, nah ini termasuk pembagian ya, jadi pembagian juga bisa dipisah. Limit X mendekati 4 dari akar X kuadrat ditambah 9. Nah, ini dibagi dengan limit X mendekati 4 dari X. Oke. Sama dengan, nah, yang ini limit X mendekati 4 seperti sifat-sifat atau teorema limit yang ada di slide sebelumnya, ini bisa diubah menjadi akar dari limit X mendekati 4 X kuadrat plus 9. Oke, yang bawah karena ini langsung dimasukkan 4 itu sama dengan 4 ya. Limit X mendekati 4 dari X itu sama dengan 4. Oke, seperti ini. Kita lanjutkan di sebelah kanannya. Nah, 4 di sini sebagai penyebut, maka dia
kalau ditaruh di depan, dia akan dapat ditulis juga dengan 1/4. Nah, di sini dia posisinya adalah sebuah konstanta. Sehingga bentuk yang di sini nih akan berubah, bentuk ini semua akan berubah menjadi 1/4 dikalikan dengan akar dari limit X mendekati 4 dari X kuadrat plus 9. Oke, ini akarnya saya panjangkan sampai sini. Oke, setelah itu 1/4-nya kita tulis tetap dulu seperti ini. Kemudian ini seperti tadi penjumlahan bisa kita pisah sehingga ini limit akar limit X mendekati 4 dari X kuadrat ditambah, nah seperti tadi limit dari sebuah konstanta adalah konstanta itu sendiri. Maka di sini ini saya kurung terlebih dahulu. Di sini akan menghasilkan 9. Sudah tidak perlu limit lagi karena limit X mendekati C dari konstanta adalah konstanta itu sendiri. Oke, setelah itu bawahnya 1/4-nya kita tulis lagi. Nah, untuk yang di sini karena X-nya mendekati 4, maka limit X mendekati 4 dari X kuadrat adalah 4 kuadrat. Kemudian di sini ada plus 9. Nah, seperti ini. Sama dengan 1/4. Oke, akar dari 4 kuadrat itu 16 ditambah 9 yaitu 25. Nah, untuk akar 25 itu adalah 5. Maka hasilnya adalah 5/4. Oke, selesai nomor 2. Kita lanjut ke contoh yang nomor 3. Oke, di sini diberikan jika limit X mendekati 3 dari Fx sama dengan 4 dan limit X mendekati 3 dari Gx sama dengan 8. Carilah limit X mendekati 3 dari F kuadrat X dikali dengan akar 3 dari Gx. Oke, bagaimana kalau seperti ini? Nah, untuk limit X mendekati 3, F kuadrat X dikali akar 3 dari Gx, ini bisa kita pecah menjadi limit X mendekati 3 dari F kuadrat X dikalikan dengan limit X mendekati 3 akar 3 dari Gx. Itu. Oke, kita taruh sama dengannya di bawah sini ya. Nah, limit F kuadrat X, F kuadrat X ini kan juga bisa ditulis menjadi limit X mendekati 3 dari Fx. Nah, ini juga bisa ditulis dalam bentuk pangkat 2-nya di luar. Nah, seperti ini. Kemudian dikali dengan akar 3 dari limit X mendekati 3 Gx. Saya panjangkan dulu akarnya. Oke, seperti ini.
Nah, sedangkan limit fx itu sudah diketahui 4 nih. Maka di sini tinggal diganti 4. Karena di sini ada kuadrat, maka ini juga kuadrat. Dikali akar 3 dari, nah limit x mendekati 3 dari gx. Di sini sudah diketahui sama dengan 8. Maka di sini 8. 4 kuadrat itu 16. Sedangkan akar 3 dari 8 itu 2. 16 kali 2 sama dengan 32. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Teorema yang ke B, yaitu teorema penggantian. Jika f suatu fungsi polinom atau fungsi rasional, maka limit x mendekati c dari sebuah fx akan sama dengan fc. Asalkan dalam kasus rasional ini nilai penyebutnya tidak 0. Tidak 0 di c. Kenapa? Karena kalau 0, dia tidak mempunyai arti atau tidak terdefinisi. Oke, contoh yang berikutnya, yang kelima. Di sini ada limit x mendekati 2 dari 2x kuadrat sama dengan 8. Kenapa kok bisa 8? Ini kita tinggal memasukkan x-nya dengan 2. Ini limit x mendekati 2 dari 2x kuadrat, ini 2. Kemudian karena 2 di sini, 2 di sini konstanta bisa maju ke depan ya. Jadi ini limit x mendekati 2 dari x kuadrat. Seperti ini. Nah, ini sama dengan 2 dikali, nah limit x mendekati 2 dari x kuadrat itu sama aja dengan 2 kuadrat. Nah, 2 dikalikan 2 kuadrat akan sama dengan 8. Seperti itu. Selanjutnya yang ini, x pangkat 3 plus 2x dibagi x kuadrat min 1. Oke. Ini langsung kita masukkan juga. Ini 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 2 dibagi dengan ini x kuadrat, maka di sini 2 kuadrat dikurangi 1. Oke. 2 pangkat 3 itu 8. 8 ditambah 2 kali 2 itu 4. 2 kuadrat itu 4 dikurangi 1. Maka di sini sama dengan 12 per 3. 12 per 3 adalah 4. Oke. Nah, untuk yang contoh berikutnya, saya taruh di sebelah kanan. Limit x mendekati 2 dari x kuadrat plus 3x min 10 dibagi dengan x kuadrat plus x min 6. Nah, jika ini x-nya saya masukkan langsung tanpa ada penggantian atau perubahan, dia akan menyebabkan 0. Misalkan nih, 2 kuadrat 4. 3 kali 2, 6. Dikurangi 10. Nah, ini kan akan sama dengan 0. Kemudian yang sini juga nih, 2 kuadrat 4 ditambahkan x, x-nya 2 dikurangi 6. Ini juga menghasilkan 0. Maka ini nanti akan 0 per 0. Nah, kalau ada bentuk yang seperti ini, kita harus merubah bentuknya, bentuk dari persamaan fungsinya. Oke, saya hapus terlebih dahulu yang ini. Nah, bentuk persamaan kuadrat di sini ini, x kuadrat plus 3x min 10 ini bisa dirubah menggunakan faktorisasi. Ini, x kuadrat ditambah 3x min 10, di sini kita memasang x, di sini juga x, biar jadi x kuadrat. Kemudian, karena di sini min 10 itu bisa berasal dari perkalian minus 2 dikali dengan plus 5. Kemudian ketika dijumlahkan, min 2 sama plus 5 akan menghasilkan plus 3. Jadi benar ya untuk faktorisasinya. Kemudian yang di sini nih, kita juga faktorisasi lagi.
kita pasang X dengan X agar menghasilkan X kuadrat. Kemudian yang ini min 6 itu adalah min 2 dikali dengan plus 3. Oke, ini tadi ada per ya, pembagian di sini. Nah, yang pembilang ada X min 2, penyebut juga ada X min 2, maka bisa kita coret. Nah, tinggal siapa berarti? Saya lanjutkan di sini ya. Tinggallah limit X mendekati 2 dari X plus 5 dibagi dengan X plus 3. Oke, kita masukkan X-nya. Berarti jadi 2 plus 5 dibagi dengan 2 plus 3. Sama dengan 7/5. Oke? Selesai. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, untuk limit kita sampai di sini dulu. Yang kekontinuan kita akan bahas minggu depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.